selamat siang. Saya Komandan Denny Sugiarta, saya Panwas Bebandem Kabupaten Karangasem, Divisi Penanganan Pelanggaran. Halo, perkenalkan nama saya Nikada Santi Dewi, bisa dipanggil Tiwi. Saya Panwas Jam Selat. Nama saya Iwan Kertiase, Polsek Panwas Bebandem. Halo, kami dari Panwaslu Kecamatan Selat. Saya anggota Panwaslu Kecamatan Sidemam. Nama saya Iwayan Rumadana SH, Ketua Panwascam Kecamatan. Om Swastiastu. Kami dari Panwascam Manggis. Selamat pagi, saya Diana Devi dari Kortif Hukum Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karangasem. Nama saya Endang Fatmawati. Nama Subri Rahman Hakim. Perkenalkan nama Tiang Putu Noprianike. Nama Lurah Hardika dan tinggal di Jalan Bukit Datu, Kelurahan Tubagan. Tiang nyoblos untuk pemilihan gubernur dan bupati Karangasem. Kemarin saya memilih di Kampung Karanglarko. Pilih di TPS 036. Pilihnya di lingkungan Genteng, Tubagan. Pengalaman saya ketika menjadi Panwas, beberapa hal saat melakukan pengawasan di daerah yang terisolir, misalnya itu mengalami cukup lumayan rintangan untuk mencapai TPS tersebut. Di samping juga cuaca yang tidak bagus dan juga akses jalan yang tidak memadai untuk menuju TPS tersebut. Untuk hal ketegangan yang lain, memang di Kecamatan Bebandem lumayan panas karena banyak calon di sana, tapi so far so good, semuanya berjalan bagus dan semua calon dan kandidat menjalani aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Mana Tiwi juga mengenal beberapa karakter orang selama di Bawaslu, mengenal beberapa tugas selama di lapangan, dan tentunya banyak pelajaran yang Tiwi dapat selama bergabung di Bawaslu. Terkait dengan permasalahan kami sebagai Panwaslu Kecamatan Renang selama pilkada ini adalah terkait dengan surat STDP-nya. Kadang-kadang di sana ada tempat yang tidak sesuai dengan surat STDP. Ya, selama menjalani pekerjaan di Panwaslu Kecamatan Selat, yaitu yang pertama, saya merasa bangga, saya merasa menjadi keluarga besar yang sangat hangat. Nah, di saat saya sakit, mereka pun juga ikut merasakan bagaimana rasa sakit itu terjadi. Nah, mereka menjenguk dengan bagaimana caranya, menghibur, serta memberikan semangat yang sangat besar untuk kami. Selama melakukan proses kampanye, menurut saya sih jalan yang rusak misalnya, terus kita jadi satu tim nih untuk nyari rute yang emang benar-benar bisa kita lewati gitu. Kayak misalkan waktu di Yehe itu jalannya benar-benar rusak banget, terus ada jurang kayak gitu, jadi kita benar-benar harus hati-hati untuk lewatin itu dan saling tunggu gitu karena kita jadi satu tim. Suka duka ketika kami melakukan pengawasan sangat banyak. Ada teman-teman PKD kami yang ketika bertugas mengalami kecelakaan karena harus mengecek lokasi TPS di tempat yang sangat sulit di daerah pegunungan dengan jalan yang sangat sulit. Kemudian ada juga yang teman PKD kami yang mengalami dehidrasi karena dalam bertugas benar-benar harus menguasai medan di lapangan itu di desanya yang sangat banyak TPS-nya. Jadi suka duka yang lain lagi ketika kami harus melakukan pengawasan di tempat di tengah hutan, di lokasi-lokasi yang sangat sulit. Tetapi atas kerjasama kami semua, kami bisa melewati semua. Dan dibandingkan dengan dukanya, sukanya lebih banyak karena kami dapat mengenal banyak tempat, kami bisa mengenal banyak teman, dan kami melakukan pengawasan dengan sangat enjoy dan happy. Kalau pengalaman kita, pertama dari verifikasi faktual calon perseorangan, itu kita juga menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan data ataupun
KTP yang dikumpulkan itu dianggap bahwa di situ adalah kaitannya dengan politik. Tetapi kita jawab bahwasannya di situ adalah sebagai kelengkapan pencalonan saja, bukan kaitannya dengan politik. Nah, di situ kita bisa menjawab sehingga masyarakat itu teredukasi dengan apa yang dinamakan dengan syarat menjadi calon perseorangan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, begitu memasuki tahapan kampanye, memang banyak hal juga yang kita temukan di lapangan, karena pertama juga yang kita siapkan itu adalah mental kita, kemudian bagaimana kesiapan kita mengawasi. Nah, bagaimana cara kita menangani pelanggaran di situ? Nah, otomatis kita juga punya cara tersendiri, yaitu dengan cara persuasif. Terus kita mengajak para tokoh untuk bagaimana mengamankan situasi kampanye itu sendiri, biar tidak menjadi kampanye itu adalah ajang untuk perpecahan. Jadi di situ kita bisa menangani secara persuasif juga dengan teman-teman, baik itu komisioner maupun dengan staf juga yang membidangi divisi itu, sehingga kelihatannya pada saat kampanye itu sekalipun dianggap ada masalah, tetapi ketika kita masuk di situ tidak ada masalah, karena upaya kita sudah melakukan cegah dini terlebih dahulu. Begitu. Itu yang kedua. Mungkin terus yang ketiga, ketika masa tenang, kita juga punya kesiapan di situ. Kita melakukan koordinasi antar lini, sehingga dalam masa tenang di situ kita tidak menemukan adanya hal-hal yang menjadi sifatnya pelanggaran pada masa tenang itu sendiri. Nah, kita juga melakukan komunikasi baik dari kabupaten, kemudian kecamatan, sampai ke PKD dan jajaran kita. Nah, kita berusaha untuk mencari informasi, ada apa sebenarnya di lapangan. Nah, begitu kita mendapatkan informasi, kita juga sigap. Bahkan sampai jam 12, bahkan sampai pukul 1 pun kita masih ada di lapangan untuk mencari informasi atau mencari jalan keluar bagaimana biar di masa tenang itu tidak ada masalah. Nah, kemudian yang terakhir pada pungut hitung. Nah, di pungut hitung itu kita juga melakukan upaya keliling monep ke masing-masing desa, dan apa yang menjadi isu akan terjadi mobilisasi ternyata di situ tidak ada. Nah, karena ini juga kesiapan kita, kesiapan teman-teman kita, dan kita juga mempersiapkan aturan yang kuat sehingga dari sisi pelanggaran tidak ada. Jadi semuanya berjalan aman sesuai dengan aturan. Di Kecamatan Sideman yaitu PSU. Terjadinya PSU di TPS 05 karena ada dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh PTPS itu tersendiri. Nah, dari sana itulah misalnya dari Panwascam menindaklanjuti yang tadinya laporan yang dilaporkan dari PTPS itu, dan menemukan suatu dugaan pelanggaran ditemukan di administrasi, yaitu adanya tanda tangan yang fiktif. Di Banjargalih tersebut di TPS 12, kalau pada musim hujan itu susah untuk dilalui akses ke TPS tersebut. Bahkan Panwascam pun juga merasa takut juga kalau memang pada masa musim hujan, karena daerah tersebut terisolir, putus jalannya untuk jalan ke TPS 12 tersebut. Pada saat pemilihan waktu pencoblosan tanggal 27 November tahun 2024, saya bersama tim Bawaslu Kabupaten Karangasem memonitoring salah satu TPS yang dianggap rawan itu. Syukurnya tidak ada yang dulunya kalau saat banjir itu susah kita mengakses ke sana. Puji syukur pada saat tanggal 27 November tersebut tidak ada hujan, cuaca cerah, dan pemilihan dan saat pencoblosan di TPS 12 di Galih tersebut aman terkendali. Dan di sana ada tim-tim kampanye yang sering sifatnya tidak begitu konfirmasi kepada kami. Makanya kami susah untuk melalui jalur-jalur yang dia adakan kampanye. Selama ini koordinasi kami berlangsung dengan baik dan kami bisa melaksanakan tugas dengan
baik juga. Terkait dengan kami menghadapi tantangan-tantangan di lapangan terkait dengan hal-hal seperti itu adalah kami tetap berkoordinasi kepada jajaran-jajaran yang ada di wilayah kami seperti stakeholder dengan lembaga-lembaga tim dan masyarakat yang ada di wilayah kami, di mana itu ada giat-giat tersebut. Dengan tetap melakukan pola komunikasi dan pola hubungan kepada jajaran baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat Pemkot. Harapan saya ke depannya untuk Bawaslu-nya makin ditingkatkan lagi untuk dalam mengawasi pilkada. Semoga pemimpin yang akan datang menjadi lebih baik dan amanah. Lagi pilih ya usahakan Bang, bagaimana masyarakat Karangasem usahanya baik, itu sejahtera gitu. Karangasem gitu. Semoga kami akan tetap senantiasa memiliki tali silaturahmi yang kuat antara satu dengan yang lain. Kegiatan Pilgub dan Pilkada sudah berjalan dengan lancar, dan juga terima kasih atas bimbingan dan dukungannya semua pihak. Serta juga kami mohon maaf kepada Bawaslu Kabupaten karena mungkin banyak kekurangan kami dan juga banyak kesalahan kami yang secara tidak sengaja, kami mohon maaf. Kita juga harus ada timbal balik dengan jajaran kita yang ada di bawah. Mungkin dari sisi masukan atau dari sisi pembinaan ataupun dari sisi-sisi yang lainnya yang berkaitan dengan lembaga kita. Sehingga ke depan bagaimanapun itu lembaga Bawaslu tetap menjadi lembaga yang terpercaya, bermartabat untuk melaksanakan kegiatan baik dari pemilu maupun ke pemilu kada. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Korse selama dalam perjalanan 8 bulan ini telah memberikan banyak sekali pencerahan-pencerahan serta juga memberikan banyak apresiasi dan juga banyak memberikan semangat yang sangat memotivasi untuk kami. Salam awas.